Лежало 6 баклажанов было туда. Нормально. Будем обеспечивать твердо и всеми средствами. I think I've made clear that it cannot be business as usual with respect to Russia's participation at these meetings. And I can tell you that I certainly expect to express in the strongest possible terms my views on Russia's invasion, the war against Ukraine, and I certainly intend to talk about its impact on Ukraine and on the entire global economy and to condemn it. Indonesia seringkali dikaitkan dengan banyak negara yang dianggap terjerat krisis dan resesi. Bahkan ada juga beberapa analisis yang mengkhawatirkan Indonesia akan terjerat krisis seperti Sri Lanka. Resesi ekonomi Amerika Serikat tentu akan berdampak buruk bagi Indonesia. Perang Rusia dan Ukraina turut memperparah keadaan. Perangnya ada di Eropa sebelah sana. Dampaknya ke seluruh dunia. Krisis pangan, krisis energi terjadi. Karena Rusia adalah produsen energi yang termasuk terbesar di dunia dan Ukraina dan Rusia adalah produsen pangan yang terbesar di dunia juga, termasuk pupuk. Rusia dan Ukraina mengekspor hampir 30% gandum dalam perdagangan internasional pada 2021. Dan merupakan negara eksportir terbesar bagi komoditas pangan lainnya seperti jagung dan minyak nabati. Sementara Indonesia merupakan negara importir hampir 100% gandum. Ukraina menempati posisi ketiga sebagai negara eksportir biji gandum dan meslin bagi Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, nilai impor dari Ukraina ini terus meningkat. Sementara sejak invasi Rusia berlangsung, produksi gandum dunia menurun hingga 8%. Dalam jangka pendek dan menengah, harga produk turunan gandum seperti roti, mie, dan tepung terigu diperkirakan akan melonjak. Bukan hanya itu, Indonesia juga masih mengalami ketergantungan impor pangan lainnya seperti kedelai, jagung, dan gula. Harga-harga ini juga diperkirakan akan terdongkrak seiring kenaikan harga gandum dunia. Melihat situasi demikian, Indonesia punya kesempatan untuk memainkan perannya sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri. Betul sekali, Presiden berhasil dan sudah tepat karena sekali lagi ya, yang diminta oleh Bapak Presiden itu bukan gencatan senjata. Jadi banyak pengamat ya, bahkan pemerintah mungkin yang menganggap bahwa Presiden gagal karena yang menjadi patokan mereka adalah gencatan senjata. Padahal kalau kita perhatikan kunjungan Bapak Presiden ke Jerman, ke Ukraina maupun ke Rusia bukan pada gencatan senjata, tapi bagaimana bisa dunia ini terhindar dari krisis pangan. Dan itu sudah tercapai karena ada kesepakatan sekarang antara Ukraina dengan Rusia untuk mengamankan ekspor gandum yang berasal dari Ukraina. Beberapa waktu lalu, Presiden melakukan kunjungan kerja ke Ukraina dan Rusia. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menawarkan solusi untuk mengatasi ancaman krisis pangan global yang dipicu oleh invasi Rusia di Ukraina. Presiden Jokowi menawarkan gagasan koridor pangan dalam pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Joko Widodo menegaskan, situasi pasok pangan global tidak akan membaik jika pupuk dari Rusia dan gandum dari Ukraina tak tersedia.
Menurutnya, Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk, dan energi dapat segera diperbaiki. Menurutnya, Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk, dan energi dapat segera diperbaiki. Saya tegaskan posisi prinsip Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Saya sampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Semua usaha harus dilakukan agar Ukraina dapat kembali melakukan ekspor bahan pangan. Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini. Upaya Indonesia mendamaikan Rusia dengan Ukraina juga diapresiasi Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping. Indonesia mencoba sebagai fasilitator untuk memperbaiki situasi kemanusiaan, antara lain melalui kunjungan ke Kiev dan Moskow. Itu usaha Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia. Ya, Pak Jokowi membawa message ya sebagai usaha ya untuk mendamaikan agar sengketa tidak diselesaikan melalui peperangan, tapi melalui meja perundingan. Walaupun itu penting, tetapi tolong ada sesuatu yang lebih mendesak, yaitu kebutuhan sehari-hari masyarakat kita, terutama masyarakat kecil. Pertama kan kita tahu bahwa Presiden mencoba untuk di Ukraina itu perang itu berakhir. Nah, Presiden pada waktu pergi sebenarnya ke Jerman dulu ya, ketemu sama para pemimpin G7, lalu ke Ukraina bertemu Presiden Zelensky dan kemudian ke Rusia bertemu dengan Presiden Putin, itu konsisten mengatakan bahwa kalau perang ini terus berlanjut, maka yang menjadi korban adalah negara-negara berkembang, terutama penduduknya. Karena akan ada 600 jutaan penduduk, bahkan sampai miliaran, yang terdampak karena krisis pangan. Karena perang ini mengganggu supply chain dari pangan. Nah, di sini kalau menurut saya cerdasnya Bapak Presiden, karena beliau tidak meminta langsung bahwa gencatan senjata harus dilakukan. Tetapi dengan memberikan isu besar, yaitu krisis pangan ini, yang menjadikan negara-negara yang beliau kunjungi, bahkan bertemu dengan beberapa pemimpin negara G7 untuk memikir ulang apakah perang ini tidak seharusnya dihentikan dan tidak kemudian dieskalasi. Kalaulah pada waktu Bapak Presiden datang ke pertemuan G7 di Jerman, disampaikan di situ berkaitan dengan perang ini berdampak pada krisis pangan, saya pada waktu itu berharap bahwa negara-negara G7 akan bisa memahami. Lalu beliau pergi ke Ukraina bertemu dengan Presiden Zelensky, dan di situ juga beliau mengatakan bahwa kalau ini terus perang ini terjadi, maka akan berdampak pada krisis pangan. Jadi pesan yang ditangkap oleh Bapak Presiden yang kemudian dibawa ke Rusia itu adalah Bapak Presiden menghendaki atau Presiden Zelensky menghendaki agar kapal-kapal yang mengangkut gandum keluar dari Ukraina itu tidak diserang oleh Rusia. Dan Rusia mengatakan pada waktu ditemui oleh Bapak Presiden bahwa mereka menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal tersebut. Jadi ini sesuatu yang sudah positif yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Kalau nanti semua kepala pemerintahan, kepala negara hadir di KTT G20, maka Bapak Presiden harus bisa membuat suatu pertemuan informal. Jadi bukan pertemuan formal yang G20 yang sudah diagendakan sejak lama, tetapi informal
untuk negara-negara yang bersengketa itu bisa duduk bersama dan kemudian membicarakan perbedaan-perbedaan mereka untuk menuju pada kesepakatan untuk gencatan senjata. Nah, ini penting sekali, harus dibuat suasana itu. Ya, tentu kita Indonesia tidak akan ikut di dalam proses itu, tetapi menyediakan tempat untuk mereka berbicara aja itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Berarti Indonesia itu bisa jadi berperan sebagai fasilitator? Betul, Indonesia bisa berperan sebagai fasilitator karena ada momentumnya, kebetulan ada di Indonesia, dan Indonesia sebagai presiden dari G20 tentu kita tidak mau tercatat sebagai negara yang memegang presidensi. Tapi ketika ada situasi krisis seperti ini, kita gagal untuk turut menyelesaikan krisis ini. Beberapa kunjungan presiden ya selain di Asia Timur, Rusia dan Ukraina, saya rasa ini sudah cukup tepat ya. Kalau kita lihat kunjungan di wilayah Eropa, terutama Ukraina dan juga Rusia, itu adalah sebenarnya untuk menjaga supaya rantai pasok global itu tidak terlalu terdisrupsi. Memang kalau dari sisi ukuran atau dari sisi jarak, Rusia maupun Ukraina, jarak ekonominya maupun hubungan ekonomi antara kita dengan mereka tidak terlalu besar. Tapi biar bagaimanapun, disrupsi di global value chain itu akan kemudian memiliki masalah sistemik. Ya, di satu sisi memang dia akan tidak selalu berdampak secara langsung, tetapi di jangka menengah dan panjang ini akan punya dampak juga buat Indonesia. Ya, yang terdekat misalnya Sri Lanka. Sri Lanka ini sudah impor fertilizer dari Rusia. Rusia harus kemudian bermasalah untuk dari sisi pengirimannya dan seterusnya. Nah ini among other things ini juga yang kemudian membuat krisis pangan di Sri Lanka. Nah oleh karenanya kita terus harus berhati-hati. Sekecil apapun permasalahan di satu tempat pasti akan berdampak juga buat kita. Dan oleh karenanya kunjungan Pak Jokowi di situ adalah untuk menjaga the lowest common denominator dari semua kita, yaitu kepentingan ekonomi. Harapan ke depan, Indonesia dapat menentukan langkah tepat untuk rakyat kedua negara yang sedang berperang. Juga rakyat Indonesia mampu melawan ancaman serangan resesi ekonomi.